Dewan Juri yang terhormat, mosi perdebatan kita kali ini menyatakan bahwa Dewan ini akan mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Aulia Harisatu Rohman sebagai pembicara pertama tim oposisi dari SMA Negeri 1 Waringin Kurung. Kami dari tim oposisi menyatakan bahwa tidak setuju dengan mosi perdebatan kali ini karena beberapa hal, dan saya ingin menyanggah beberapa argumentasi yang telah dipaparkan oleh tim pemerintah. Berdasarkan mekanisme tim pemerintah bahwa akan diadakannya asesmen meliputi pengetahuan parenting dengan referensi dan soal ujian yang sama, hal itu tidak akan efektif karena masing-masing anak mempunyai karakterisasi yang berbeda-beda. Keliru jika pemerintah mengadakan sistem yang menyamaratakan semua calon orang tua, dan tentunya calon orang tua itu sendiri tahu betul cara mendidik anaknya tersebut, sehingga parameter yang diberikan oleh tim pemerintah merupakan hal yang objektif dan umum, padahal mendidik anak sendiri bersifat subjektif, dan setiap anak tidak bisa digeneralisir satu sama lain. Lalu, masuk ke dalam sanggahan kami terhadap argumentasi tim pemerintah, yaitu 1. Tim pemerintah mengklaim bahwa orang tua bertanggung jawab terhadap masa depan anak. Hal itu keliru karena terkesan orang tua menjadi otoriter terhadap masa depan anak, padahal setiap individu berhak menentukan masa depannya sendiri. Lalu pada status quo kita saat ini, banyak kasus contohnya salah jurusan karena mereka mengikuti keinginan orang tua, bukan berdasarkan passion mereka. Lalu, tim pemerintah mengklaim bahwa anak temperamental disebabkan karena pola asuh yang salah. Tim pemerintah tidak bisa sepenuhnya menyalahkan pola asuh orang tua, karena banyak faktor yang menciptakan karakter seseorang itu sendiri. Contohnya dari lingkungan, konten yang sering dia tonton, dan lain sebagainya. Lalu ada yang kedua, tim pemerintah mengklaim bahwa perlakuan atau norma di keluarga akan menjadi cara bagaimana anak tersebut melihat norma yang ada di masyarakat. Hal itu tidak sepenuhnya benar, karena pada nyatanya ada banyak orang yang berasal dari keluarga dengan pola asuh yang salah. Dia bisa sukses dan bisa bersikap baik sesuai norma yang berlaku. Contohnya pada kasus perceraian orang tua Al-Ghazali, yaitu Ahmad Dhani dan Maya Estianty. Al-Ghazali tetap membuktikan bahwa dia tetap bisa sukses di dunia hiburan meskipun orang tuanya berpisah. Lalu yang ketiga adalah tim pemerintah berkata bahwa terkait aksesibilitas yang diklaim oleh tim pemerintah itu bahwa ilmu parenting sudah ada di media sosial. Hal itu benar. Namun, ilmu-ilmu parenting yang ada di media sosial tersebut belum tentu bersumber daripada ahlinya. Lalu, Anda tidak bisa menggeneralisir bahwa semua ilmu parenting akan cocok di setiap anak. Padahal karakterisasi anak sendiri berbeda-beda. Lalu masuk ke dalam argumentasi yang keempat adalah berdasarkan mekanisme yang dipaparkan tim pemerintah bahwa adanya ujian berdasarkan tes kelayakan ini, hal itu tidak efektif untuk membuktikan bahwa calon orang tua itu layak atau tidak mempunyai anak. Karena bahwasannya ilmu parenting adalah ilmu praktikal, bukan hanya dengan teori. Dia dapat berubah-ubah sesuai dengan keadaan. Lalu pada status quo kita saat ini adalah banyak anak muda yang enggan menikah karena beberapa faktor seperti faktor belum siap mental, masih ingin menikmati masa lajang, dan lain sebagainya. Sehingga problematika yang muncul adalah penurunan populasi manusia. Hal ini dibuktikan di beberapa negara yang telah mengalami penurunan populasi secara signifikan, terutama di benua Asia seperti negara Korea Selatan, Cina, dan Jepang. Lalu masuk ke dalam argumentasi kami yang pertama adalah mengapa kami tidak setuju dengan mosi perdebatan kali ini adalah yang pertama, pernikahan merupakan hal yang rumit untuk diselenggarakan. Contohnya saja di Indonesia, untuk mengurus berkas administrasi, menyelenggarakan acara, dan lain sebagainya. Sehingga banyak dari kalangan anak muda yang menikah pada usia-usia lewat produktif. Lalu ketika tes kelayakan punya anak ini diselenggarakan, hal itu akan menambah keengganan mereka untuk mempunyai anak, karena prosesnya yang terbilang cukup rumit. Sehingga hal itu berdampak pada populasi dan demografi suatu negara yang mengakibatkan penurunan produktivitas negara tersebut karena penurunan populasi di suatu negara tersebut. Lalu yang kedua adalah ilmu parenting adalah ilmu sosial yang bersifat abu-abu. Dia fleksibel dan berubah sesuai keadaan, tidak seperti matematika atau fisika yang bersifat pasti. Karena karakterisasi anak-anak berbeda-beda, kami percaya bahwa parameter yang dilakukan pada tes ini tidak sah karena bersifat subjektif. Lalu yang ketiga adalah
Kami percaya bahwa ilmu parenting tidak usah diujikan atau tidak usah dites lagi, karena akan ada banyak celah kecurangan dalam tes tersebut, seperti salah satunya kasus suap menyuap. Hal ini mirip dengan tes mendapatkan SIM. Mereka akan melakukan berbagai cara untuk lolos tes tersebut, sehingga ini akan meningkatkan tingkat korupsi suatu negara. Lalu yang keempat adalah tes tersebut tidak menjamin bahwa yang tidak lulus tidak akan boleh mempunyai anak. Karena pada faktanya, kehamilan adalah hal yang sulit dikontrol manusia. Maka pengadaan tes seperti ini hanya akan menyia-nyiakan waktu, tenaga, dan dana dari suatu negara tersebut. Lalu Dewan Juri yang terhormat, mengapa di sisi kami lebih baik? Karena yang pertama adalah bahwa di sisi kami, Anda memiliki kebebasan untuk mendidik anak sesuai dengan kebijakan Anda. Karena bahwasannya karakterisasi anak berbeda-beda, sehingga Anda tidak perlu bersumber dari referensi yang sama pada setiap orang tua. Lalu yang kedua adalah Anda tidak perlu Anda tidak perlu repot-repot untuk mendapatkan perizinan mempunyai anak, karena bahwasanya jikalaupun Anda tidak lolos tes ini, Anda tetap berhak mempunyai anak. Maka dari itu, pada sisi kami lebih baik daripada sisi pemerintah. Oleh karena itu, kami bangga berada di tim oposisi. Sekian, terima kasih.